Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inun ala umud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wa faz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abadika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu bi'amaini an ashkur li wa liwaliday ilal basir. Sadaqallahul adzim wa sallallahu al-karim wa khataman nabi amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua taufik serta hidayahnya, sehingga alhamdulillahirabbil alamin dalam kesempatan yang sangat mulia ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat yang beragama Islam, umat Nabi Muhammad SAW, yaitu berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian salawat dan salam kita aturkan dan kita curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau telah bersusah payah, berbanting tulang memperjuangkan ajaran Islam di muka bumi ini, sehingga kita dapat mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batin. Para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan wal afiat zahir dan batin di dalam kita menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu berpuasa dalam bulan suci Ramadan. Ya alhamdulillah, kita sudah dapat 5 hari melaksanakan bulan suci Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan. Ini adalah merupakan salah satu nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, mari kita sama-sama mengkaji dan kita sama-sama mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Luqman, yaitu ayat yang ke-31, yaitu yang mengajarkan dan memberikan satu peringatan kepada kita selaku umat yang beragama Islam, terutama umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang bagaimana kita diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, karena orang tua itulah di atas segala-galanya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menjelaskan kepada kita dalam surat Al-Luqman, yaitu
akan menjadi pedoman dan jadi pegangan hidup kita tentang bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita, baik yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Bukan sebatas ketika orang tua kita masih hidup untuk kita berbakti kepadanya, tetapi sampai kita meninggal dunia itu wajib kita berbakti kepada kedua orang tua, tetapi dengan jalan yang berbeda antara orang tua kita masih hidup maupun orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insanu biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilal bashir. Ayat Al-Quran ini mengajarkan dan menjelaskan kepada kita, yaitu wa wasaynal insanu, dan kami perintahkan kepada manusia, terutama manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan bagaimana al-insanu biwalidayhi, yaitu berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang tua yang bagaimana? Orang tua yang melahirkan kita dan yang mengasuh kita dari lahir sampai kita sukses. Nah, disitulah Allah memerintahkan. Hamalathu ummuhu wahnan ila wahnin, terhadap kedua orang tua kita, ya, terhadap kedua orang tua. Siapa orang tua kita? Ibu kita yang telah mengandung. Ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilal basir. Yaitu ibu kita yang telah mengandung kita, yang telah melahirkan kita dalam keadaan lemah yang bertambah, bahkan menyusukan pula selama kurang lebih 2 tahun. Maka dari itu, anishkurli, bersyukurlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, wali walidayka ilal basir, dan kepada kedua orang tua yang melahirkan dan yang mengasuh kita. Allah Subhanahu wa taala maksudnya apa? Jelaskan kepada kita itu dalam ayat ini, yaitu kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menggarisbawahi. Ada 2 di situ yang perlu kita garisbawahi, yaitu pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang menciptakan segala-galanya. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Siapa orang tua kita? Yaitu ibu yang mengandung kita dari lahir sampai membesarkan kita. Dan orang tua kita adalah bapak. Bapak yang mengasuh kita, yang mencarikan nafkah, yang mencarikan kehidupan kita mulai dari lahir di dunia ini sampai kita menjadi orang yang sukses. Oleh karena itu, Allah telah memerintahkan juga kepada kita, silahkan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita yang sudah mengandung, yang sudah mengasuh kita, yang sudah menyekolahkan kita, karena tanggung jawab orang tua itu adalah sangat besar. Jangan ketika kita nanti sukses, ketika kita sudah menjadi orang yang mapan, orang yang menjadi orang yang begitu tinggi, kita punya harta dan kedudukan, kita melantarkan orang tua, kita menyembelihkan orang tua, karena itu akan menjadi beban hidup kita nanti ketika kita masuk di liang kubur dan di akhirat nanti. Tidak ada seorang anak yang mudarat. Tidak ada seorang anak yang hidupnya susah ketika anak itu membuat orang tuanya tersenyum dan membahagiakan orang tuanya.
Di dalam satu kaidah menjelaskan bahwa rezeki itu akan mengalir, kedudukan akan naik, ketawa kita akan meningkat ketika kita memberikan orang tua kita tersenyum dan membahagiakan kita selama orang tua kita masih hidup. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa kewajiban seorang anak terhadap ibu bapaknya dan kewajiban seorang ayah ibu bapak kepada anaknya. Salah satu kewajiban anak kepada ibu dan bapaknya di situ ada dua. Ketika ibunya sudah meninggal dunia, ada kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh anak itu, dan ketika orang tua masih hidup, ada hal yang sangat penting dilaksanakan oleh anak tersebut. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para jamaah dimanapun Anda berada. Ini adalah merupakan salah satu penyampaian yang pasti dan wajib akan terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu kapan dan dimanapun. Wajib kita akan menghadapi yang namanya berbakti dan kematian. Itu akan menjemput kita dan akan dihadapi oleh setiap insan dan manusia. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala para jamaah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang diberikan penjelasan melalui media ini akan menjadi manfaat bagi kita. Dan sebelum kita akhiri kegiatan seperti ini melalui dakwah ini, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kita simpulkan bahwa antara kewajiban seorang anak kepada orang tuanya yang masih hidup adalah berbakti kepada kedua orang tua. Karena apapun yang kita laksanakan tanpa ada dukungan doa orang tua, maka perbuatan kita akan menjadi sia-sia dan tidak akan barokah. Dan sebaliknya, perbuatan apapun selama dia baik, kita mohon doa orang tua, dukungan orang tua, membuat orang tua tersenyum, insya Allah semua akan kita hadapi, kita akan dapatkan, dan kita akan menjadi orang yang sukses dan berguna selama orang tua masih hidup. Yang kedua yang perlu kita garis bawahi adalah ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, karena di situ akan tersentuh kita punya hati. Bahkan kita kalau memang betul-betul kita menjadi anak ikhlas berbakti kepada orang tua, kita akan, masya Allah, kita akan menangis ketika kita akan melihat ada mengingat kita orang tua. Bagaimana cara kita berbakti seperti itu kalau orang tua kita sudah meninggal dunia? Yaitu cukup dengan kita mendoakan orang tua kita setiap kita sholat dan setiap waktu kita doakan orang tua. Dan orang tua akan bahagia di dalam kubur dan tersenyum di dalam kubur. Walaupun orang tua sudah meninggal dunia, maka orang tua akan berdoa di dalam kubur, di alam yang lain. Nah, marilah kita sama-sama, bagi teman-teman ini suatu nasihat bagi kami, karena kami pribadi orang tua sudah meninggal dunia, ibu dan bapak kami sudah meninggal dunia pada tahun yang sudah lewat, itu sudah berapa tahun sudah meninggal dunia. Maka kewajiban kami kepada orang tua adalah mendoakan, membahagiakan, karena orang tua yang dalam kubur itu adalah ibarat orang tua yang merantau. Kalau tidak ada yang datang memberikan dia nafkah, maka atau memberikan dia makanan, maka tidak ada selain yang diberikan kecuali anaknya itu sendiri atau keluarga yang taat. Karena semua perbuatan itu tidak ada yang bermanfaat kecuali doa orang tua, doa anak terhadap orang tua, dan ilmu yang bermanfaat. Dan cara anak berbakti kepada orang tua ketika orang tua meninggal dunia adalah menyambung tali silaturahmi dengan siapa orang tua kita itu bersahabat, bersaudara, dan menyambung silaturahmi. Itulah cara ciri khas anak yang soleh,
dan solehah, dan memasukkan amal jariah untuk orang tua kita dimanapun dan kapanpun. Yang penting kita ikhlas. Itulah tanda kita berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena anak itu adalah sumber surganya adalah ibu dan bapak. Surga anak itu terletak di bawah telapak kaki ibu, dan ridha Allah Subhanahu wa taala terletak dari ridha orang tua. Murkanya Allah terletak daripada murka orang tua. Oleh karena itu, kesempatan bagi teman-teman, saudara-saudaraku seiman dan seagama yang masih orang tuanya, silahkan buatlah orang tua kalian tersenyum. Berbaktilah kepada orang tua. Jangan kasih orang tua, ibu dan bapak kalian jengkel atau marah, apalagi mengutuk kita. Karena doa orang tua itulah ibarat doa Nabi kepada umatnya. Berbahagialah bagi teman-teman yang berbakti kepada orang tua, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih orang tuanya masih hidup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pencerahan pada pagi hari ini akan menjadi pegangan hidup kita selama kita hidup berdampingan sama orang tua kita. Karena segala-galanya tergantung daripada orang tua kita. Barulah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita dengar dulu ada satu kisah ya, yang mungkin kita pernah dengar kisah itu, tetapi kalau kita ceritakan pada saat ini akan semakin panjang nanti. Nanti kita akan lanjutkan pada episode yang selanjutnya, Bapak Ibu hadirin, untuk diskusi kita pada kesempatan ini. Kita diskusikan atau kita menjelaskan tentang birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Masih banyak penjelasan tentang kaidah orang tua, nanti kita akan lanjutkan pada episode yang selanjutnya. Mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama atas nama kami pribadi yang sudah ditinggal oleh kedua orang tua. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari kita menjadi anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada kedua orang tua dengan melalui iman dan takwa kita, dan kita tingkatkan iman takwa kita, apalagi sekarang ini kita masih dalam bulan suci Ramadan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kumohon kepada teman-teman, terutama kepada teman-teman yang khususnya guru ngaji seluruh, yang khususnya yang ada di Lombok Timur dan umumnya untuk seluruh Indonesia, khusus untuk guru ngaji, kami adalah termasuk guru ngaji, guru TPQ, dan guru madrasah diniyah, dan sekaligus menjadi pimpinan yayasan Darul Muhajirin NW Kumpung, sekaligus menjadi ketua forum kelompok kerja Taman Pendidikan Al-Quran dan Madrasah Diniyah se-Kabupaten Lombok Timur. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Atas nama ketua kami mohon yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Silakan nanti sebelum ditutup sebelum ditutup video ini, jadi kami minta kepada saudara itu silakan di like, komen, ya oke, ya jangan bilang di sini ya, silakan di subscribe supaya ada manfaatnya. Terima kasih atas nama ketua. Mohon maaf atas segala kurangnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.